Assalamualaikum. Hai anak-anak hebat Ibu. Apa kabar semua? Sehat semua ya? Ya, sudah melaksanakan tahfiz dan sholat duhanya dong? Oke, sekarang kita lanjut dengan belajar matematika. Kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Pembelajaran matematika kita kali ini, kita masih akan membahas sifat-sifat operasi hitung bilangan. Bila pada pembelajaran terdahulu kita membahas sifat komutatif, kali ini kita akan membahas sifat asosiatif pada operasi hitung bilangan. Apa itu sifat asosiatif? Coba disimak baik-baik ya. Anak-anak, Ibu punya cerita nih. Suatu ketika di suatu swalayan, ada seorang ibu yang berbelanja sangat banyak. Sampai-sampai barang belanjaannya tidak bisa masuk semua ke dalam troli pengangkut barang. Lalu, ternyata ibu itu ingin memindahkan barang belanjaannya ke dalam mobil yang ia parkir di parkiran. Ayo tebak, apa yang dilakukan oleh si ibu sehingga ia dapat membawa semua barang belanjaannya ke dalam mobil? Ya, akhirnya ibu itu membagi belanjaannya ke dalam beberapa tas kantong. Kemudian, ia terlebih dahulu membawa beberapa tas kantong ke dalam mobil. Setelah itu, baru kemudian ia kembali lagi untuk membawa sekelompok sisa tas yang lain yang masih tertinggal. Nah, dari cerita tersebut, kita dapat menggambarkan cara si ibu dalam rangka mengumpulkan barang-barangnya, yaitu dengan cara mengelompokkan terlebih dahulu barang-barang tersebut. Ya, untuk meringankan bebannya. Semoga kalian paham ya dengan maksud cerita ibu ini. Nah, anak-anakku, apabila cerita ibu tadi kita jadikan menjadi kalimat matematika, maka bentuknya kira-kira akan seperti ini. Misalnya, jumlah kantong si ibu tadi ada 9 kantong. Terdiri dari 4 kantong merah, 2 kantong hijau, dan 3 kantong kuning misalnya. Lalu, bagaimana cara si ibu itu membawa kantong-kantongnya ke dalam mobil? Ya, ia dapat melakukannya dengan cara pertama, dia dapat membawa terlebih dahulu 4 kantong merah. Kemudian, ia kembali lagi untuk membawa 2 kantong hijau dan 3 kantong kuning yang tersisa. Jadi, nanti akhirnya di dalam mobil ada 9 kantong. Atau dia dapat melakukannya dengan cara lain, yaitu dia terlebih dahulu membawa 4 kantong merah dan 2 kantong hijau, lalu ia kembali lagi untuk membawa 3 kantong kuning yang tersisa. Ya, hasilnya juga 9 kantong. Paham ya? Oke. Sekarang kita lihat kalimat matematika yang lain. Berikut ada penjumlahan 5 ditambah negatif 3 ditambah 6. Sama dengan berapa ya? Ya, cara menghitungnya ada beberapa cara. Yang pertama, kita kelompokkan dulu bilangan 5 dan bilangan negatif 3. Ya, 5 ditambah negatif 3, hasilnya 2. Kemudian, kita jumlahkan lagi dengan bilangan berikutnya, yaitu 6. 2 ditambah 6, hasilnya 8. Atau bisa dengan cara lain. Kita kelompokkannya terlebih dahulu bilangan negatif 3 dan 6. Ya, negatif 3 ditambah 6, hasilnya 3. Kemudian kita tambahkan dengan bilangan sebelumnya, 5. Hasilnya
8. Sama ya? Paham ya? Jadi, dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa sifat asosiatif pada penjumlahan berlaku rumus sebagai berikut. Bila ada bilangan A ditambah bilangan B ditambah C, maka A tambah B dalam kurung ditambah C itu sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Lalu, bagaimana dengan operasi perkalian? Perhatikan soal berikut. 4 dikali 2 dikali 3 sama dengan berapa ya? Ya, kita dapat menghitungnya dengan cara yang pertama, kita kelompokkan dulu bilangan 4 dan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu kita kalikan lagi bilangan berikutnya, 3. 8 dikali 3 sama dengan 24. Atau dengan cara lain, ya kita kelompokkan terlebih dahulu 2 dan 3-nya. Ya, bilangan 2 dan 3 kita kalikan. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian kita kalikan lagi dengan bilangan sebelumnya, 4. 4 dikali 6 sama dengan 24. Soal berikutnya. 5 dikali negatif 3 dikali 2 sama dengan berapa ya? Ya, kita kelompokkan terlebih dahulu bilangan 5 dan negatif 3. 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15. Lalu dikali dengan bilangan 2. Negatif 15 dikali 2 sama dengan negatif 30. Atau dengan cara lain, yang kita kelompokkan adalah bilangan negatif 3 dan 2. Negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Kemudian kita kalikan dengan bilangan sebelumnya, 5. 5 dikali negatif 6 sama dengan negatif 30. Ya, jadi pada perkalian, sifat asosiatif berlaku rumus bila ada bilangan A, bilangan B, dan bilangan C dikalikan, maka A dikali B dalam kurung dikali C itu sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Anak-anakku, seperti halnya sifat komutatif, sifat asosiatif juga tidak berlaku pada operasi pengulangan dan juga pada operasi pembagian. Baiklah anak-anakku, sudah paham semua ya? Agar lebih memahami sifat asosiatif pada operasi hitung bilangan, maka coba kalian kerjakan latihan pada buku paket halaman 44 dan 45, yaitu pada bagian ayo berlatih A, B, dan C, juga pada bagian soal terbuka. Demikian pembelajaran matematika kita kali ini. Terima kasih ya atas segala perhatian yang telah kalian berikan. Saya, Ibu Evi Wulandani, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.